KD 3.1 Memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Hakikat otomatisasi kantor. Otomatisasi dalam bahasa Inggris disebut automation, yang memiliki padanan kata mechanization dan computerization. Mechanization sendiri memiliki arti yaitu menerapkan sistem mekanis, dan computerization dengan kata kerja computerize mengandung makna menggunakan komputer dan menyimpan, melaksanakan, atau menghasilkan dengan komputer. Otomatisasi perkantoran sering juga diistilahkan dengan kegiatan perkantoran elektronik. Perkantoran elektronik sendiri adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal. Otomatisasi perkantoran tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran, sebab otomatisasi merupakan bentuk pengembangan teknologi. Oleh karenanya, Pakpahan tahun 2006 menjelaskan teknologi perkantoran sebagai berikut. Teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Oleh karena itu, perlu sekali mengenal tentang jenis mesin untuk keenam macam kegiatan itu dan bagaimana cara menggunakannya. Sedikit mereview teknologi perkantoran yang lazim diterapkan. Umumnya mencakup penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, mesin kantor dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu mesin manual dan mesin listrik. Mesin manual ialah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan mesin listrik ialah mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Kemudian dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya, mesin dibagi menjadi dua, yaitu mesin mekanik dan mesin elektronik. Mesin mekanik yaitu mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Sedangkan mesin elektronik yaitu mesin-mesin dengan rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Selanjutnya dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor, yaitu yang pertama mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Contohnya adalah mesin tulis, mesin penomor, mesin dikte, dan asam pensil. Kemudian ada mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Ada pembuka surat, pemotong kertas, mesin penjilid, pencatat uang pas, dan hash machine. Yang ketiga ada mesin untuk mengolah bahan keterangan, yaitu mesin jumlah, komputer, dan mesin hitung. Yang keempat ada mesin untuk memperbanyak bahan keterangan, yaitu mesin stensil, perekam sheet, stensil virtual, offset, fotokopi, dan berbagai mesin cetak. Kemudian ada mesin untuk mengirimkan bahan keterangan, ada telepon, fax, email, dan teleprinter. Yang keenam ada mesin untuk menyimpan bahan keterangan, yaitu mikrofilm, pelubang kertas, penghancur kertas. Otomatisasi penting dilakukan dalam upaya meraih efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran. Oleh karenanya, otomatisasi ini dipakai oleh semua orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi kantor, yaitu yang pertama manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, misalkan pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, clerical employee atau pegawai administratif, yaitu melaksanakan
tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Berikutnya yaitu mengenai manfaat dari penerapan otomatisasi perkantoran. Selain tadi mempermudah, memberikan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pekerjaan kantor, juga ada beberapa manfaat lainnya yang bisa kita baca bersama-sama. Berikut ini jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor. Yang pertama ada word processing. Word processing ini adalah aplikasi untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Contohnya yaitu yang sering kita pakai Microsoft Word. Kemudian ada electronic mail. Electronic mail ini adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanannya. Contohnya seperti Google Mail, Yahoo Mail, dan lain-lain. Kemudian ada voicemail. Voicemail ini hampir sama dengan electronic mail. Perbedaannya kalau voicemail ini hanya bisa mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Contoh softwarenya bisa memakai voice connector atau mungkin sekarang kita bisa juga menggunakan WhatsApp dan mengirimkan percakapan melalui voice note. Kemudian ada electronic calendar. Electronic calendaring ini penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Misalkan kita bisa menggunakan Google Calendar untuk menandai acara-acara penting di perusahaan. Kemudian ada audio conferencing, penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Biasanya ini digunakan untuk acara rapat perusahaan. Atau sekarang juga kita bisa menggunakan WhatsApp grup, telepon WhatsApp grup untuk berbicara dengan banyak orang secara langsung dalam satu waktu. Terus video conferencing. Video conferencing itu sama dengan audio conferencing, hanya saja bisa menampilkan gambar dari orang-orang yang melakukan video conferencing tersebut. Kemudian ada computer conferencing. Computer conferencing ini adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Misalkan yang kita gunakan di Google Meet atau Zoom Meeting, itu kita bisa membagikan informasi di dalamnya. Kemudian ada facsimile transmission. Ini biasa disebut juga mesin fax. Mesin fax ini digunakan untuk mengirim dokumen seperti salinannya, hanya dengan menggunakan jalur telepon. Terus ada juga video text, kemudian ada image store and retrieval, terus ada desktop publishing. Yang terakhir ada virtual office yang akan kita bahas di materi selanjutnya.